Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Paman Dubang, pengasuh Suto dari kecil, terjatuh ke jurang demi untuk menyelamatkan Suto. Kesedihan dan penderitaan kini tengah menyelimuti Suto. Bagaimana nasib Suto selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dan tubuh Dubang pun jatuh melayang ke bawah jurang dengan jerit yang menggema mengerikan. Ah! Suto berhenti dari larinya. Ia mendengar jeritan itu. Ia makin sedih karena tahu suara itu jeritan Dubang. Ia berbalik ke arah ingin ke tepi jurang lagi, tapi kuda yang ditunggangi Kombang Hitam muncul dari semak-semak. Suto menjerit kaget. Kemudian hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Pada saat itu, kedua anak buah Kombang Hitam pun datang dengan napas terengah-engah. Kombang Hitam tertawa terbahak-bahak dengan tetap di atas punggung kuda. Kemudian ia berseru kepada anak buahnya, "Penggal kepala bocah itu. Penggal!" Jantung bocah yang sudah tidak berbaju lagi itu semakin berdebar. Rasa cemas melihat golok tajam terhunus membuatnya ia melangkah mundur, mencari kesempatan untuk mengambil batu buat dilemparkan. Orang yang memegang golok tajam itu mendekat. "Kalau berani, jangan pakai golok," ucap Suto dalam kebingungannya. Kaki gemetar dan celana jadi melorot. Melihat anak buahnya melakukan tugas dengan agak ragu-ragu, Kombang Hitam berteriak dengan membentak keras, "Penggal!" Dan golok berkilat itu diangkat ke atas. Tring! Dari sisi kanan Suto, golok itu berkelebat menghantam leher bocah telanjang dada itu. Prang! Orang yang menggenggam golok itu mendelik melihat goloknya telah patah, hampir dekat gagang tempat yang patah itu. Kini ia hanya memegangi gagang golok saja. Tentunya hal itu membuat temannya yang satu terkejut juga, dan Kombang Hitam terperanjat. Ia masih duduk di atas kudanya sambil matanya melirik kanan kiri mencari seseorang yang telah mematahkan golok itu dengan menggunakan sebutir batu kecil. Batu itu jatuh di kaki kuda. Kombang Hitam turun dari kuda, memunguti batu kecil seukuran kacang tanah itu. Ia mengamati sambil bergumam, "Pasti ada orang yang berilmu tinggi menghalang-halangi niat kita. Batu sekecil ini bisa dipakai mematahkan golok baja. Mana dia?" Mata Kombang Hitam kembali menatap liar ke sekelilingnya. Namun yang ada hanya sepi dan sunyi. Tak ada tempat yang mencurigakan. Kecemasan Suto meredah. Matanya memandang golok yang patah dan tak sadar masih digenggam oleh pemiliknya. Kombang Hitam merasa semakin geram dengan anak itu. Lalu ia berkata kepada anak buahnya yang masih mempunyai golok di pinggang, "Penggal, tunggu apa lagi? Cepat!" Sret! Golok dicabut lagi. Suto kebingungan. Ia merundukkan kepala sambil berkata, "Jangan coba-coba menyerangku lagi ya." Suto masih nekat mengancam. Baru saja golok diangkat ke atas,
Belum sempat diayunkan, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Trang! Kembali golok itu patah, bahkan menjadi 3 bagian. Padahal suara terang tadi hanya 1 kali. Dan lagi-lagi, Kombang Hitam menemukan sebutir batu sebesar kacang tanah. Hati lelaki bertubuh besar itu menjadi semakin panas. Matanya semakin buas memandang sekeliling. Benar-benar. Geramnya dengan kedua tangan menggenggam kuat-kuat. Batu kecil itu digenggam dan hancur berubah menjadi serbuk abu-abu. Kecemasan Suto kembali mereda. Ia merasa lega bahwa golok yang akan memenggal lehernya itu patah kembali. Itu berarti lehernya masih tetap utuh. Kombang Hitam berteriak keras. Siapa kamu, ha? Ada urusan apa kamu ikut campur dalam urusanku ini? Keluarkan batang hidungmu. Hadapi aku, Kombang Hitam, Ketua Begal Utara. Ayo, keluar dari persembunyianmu. Keluar. Sepi. Tak ada jawaban dan suara yang mencurigakan. Bahkan detak jantung pun tak terdengar oleh Kombang Hitam. Biasanya ia bisa mendengar detak jantung dari orang yang bersembunyi. Tapi kali ini, ketika ia memejamkan matanya sesaat, ia tidak mendengar detak jantung selain jantung milik mereka dan Suto. Aku tak mendengar ada detak jantung selain milik kita, ia berkata pada anak buahnya. Jangan-jangan anak itu punya kesaktian yang tersembunyi. Kombang Hitam menatap Suto. Bocah yang ditatap itu mendengus benci dan memalingkan kepala. Menggumam sesaat dengan mata tak berkedip. Kemudian ia berkata kepada kedua anak buahnya itu. Kurasa dia anak yang polos tanpa ilmu apapun. Ingat saat dia lari sebagai bocah biasa, tanpa menggunakan tenaga peringan tubuh, tanpa gerak-gerak yang mencurigakan. Lalu, siapa yang telah mematahkan senjata kami, Ketua? Entahlah. Sebaiknya segera kalian periksa keadaan di sekeliling tempat ini. Periksa dengan teliti sebelum bocah itu kupenggal sendiri dengan pedangku. Kombang Hitam segera maju untuk meraih Suto. Tapi tiba-tiba ia melompat ke samping karena merasakan ada hawa panas berkekuatan besar sedang mengarah ke dadanya. Begitu ia melompat ke samping dan berguling 1 kali, kuda di belakangnya menjadi sasaran berikutnya. Kuda itu meringkik sambil terlempar ke belakang, membentur pohon. Jaraknya ada 10 tombak dari tempat sang kuda berdiri. Kuda itu meringkik-ringkik tak bisa bangun lagi. Dan hal itu membuat kedua anak buah Kombang Hitam menjadi tertegun, bengong tak berkedip. Iblis laknat, maki Kombang Hitam. Ia bergegas bangun. Ia juga memandang kudanya yang patah pada keempat kakinya dan kelihatan menyedihkan sekali. Meringkik-ringkik bagai orang menderita sakit yang amat nyeri. Sebagian kulit tubuh kuda yang putih itu menjadi memar merah, terutama pada bagian perut dan kaki. Benar-benar ada yang ingin main-main denganku, geram Kombang Hitam lagi. Bekas cari, periksa, tumbangkan semua pohon di sini, bakar semua semak yang ada, cepat! Kedua anak buah itu bergegas pergi dengan perasaan takut akan kemarahan Kombang Hitam. Suto juga bergegas pergi, tapi Kombang Hitam membentak. Mau kemana kamu, ha? Membakar semak. Yang kuperintahkan anak buahku. Kamu tidak ikut kuperintahkan membakar semak. Diam di situ kalau masih ingin selamat. Suto diam, memandang dengan tengil dan berlagak tidak takut sedikit pun. Di balik semak rimbun, kedua anak buah Suto berkasak kusuk. Mana mungkin kita bisa menumbangkan pohon? Golok pun tak punya. Bagaimana ini? Iya, entahlah. Kita juga tidak memiliki tenaga dalam sehebat ketua. Mana bisa menumbangkan pohon dengan tangan kosong? Membakar semak tanpa api pun jelas tak bisa. Kita tidak bisa mengeluarkan api dari telapak tangan kita seperti ketua. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tahulah. Orang itu tampak bingung dan garuk-garuk kepalanya yang dililit kain pengikat kepala. Nyawa kita bisa melayang kalau begini caranya. Ku yakin
ada tokoh sakti yang bersembunyi di sini. Entah di sebelah mana. Salah. Begitu kita menemukan dia, kita mati lebih dulu. Iya ya, aku juga khawatir begitu. Jelas tokoh itu sangat sakti. Setidaknya punya tenaga dalam yang jauh lebih sempurna dari yang dimiliki sang ketua. Apakah sebaiknya kita pergi saja secara diam-diam? Pergi? Oh, sepertinya itu gagasan yang bagus. Ayo, lekas tinggalkan hutan ini. Ku yakin iblis penunggu hutan ini sedang mengincar sang ketua. Kalau kita mencampuri urusan mereka, jelas tidak seimbang. Kita bisa mati konyol. Ku tidak mau mati konyol. Jarang mendapat sumbangan dari teman. Ayo pergi pelan-pelan. Bagaimana selanjutnya akan Kombang Hitam yang ditinggalkan dua anak buahnya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.